Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Abeliansyah. Di sini kita akan buat program untuk melakukan pembagian secara rekursif, dimulai dari C++ terlebih dahulu. Baiklah, di sini kita sudah masuk ke programnya. Di sini seperti biasa include iStream dan juga using main space. Di sini terdapat dua karena kita melakukan secara rekursif. Pertama ada int main yang berfungsi sebagai program utama. Di sini ada integer n, yaitu jenis data integer dengan variabel n, dan juga akan menampilkan masukan nilai n dan juga di input nilai n, dan serta ditampilkan dari output dan juga hasil dari n ini. Baiklah, kita masuk ke program kedua, yaitu program rekursifnya dengan nama hasil, dan di sini n integer diubah menjadi double agar nilainya menjadi koma. Di sini kita akan masuk ke kondisi jika n sama dengan 0, maka kembalikan 1. Selain itu, maka kembalikan n dibagi n plus 1 dikali hasil dari n min 1. Jadi dia akan memanggil dirinya sendiri untuk melakukan fungsi loop agar bisa melakukan program rekursif. Bila kita langsung masuk saja ke program. Kita input 5 dan outputnya adalah 0,1167 karena kita menginginkan input secara koma karena ini merupakan pembagian. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjut ke pseudocode atau Pascal. Sini kita akan masuk ke pseudocode-nya sama seperti sebelumnya dengan rekursif kondisi n sama dengan 0 dan akan mereturn hasil 1, dan selain itu maka hasilnya berupa n dibagi n plus 1 dikali hasil n min 1 dengan jenis data integer dan variabel n, diinputkan ke n dan juga hasilnya akan di outputkan. Ini kita tambahkan titik 20 dan titik 25 itu agar komanya keluar, karena jika tidak ditambahkan takutnya tidak keluar komanya. Dan di sini sama seperti sebelumnya, kita input 5 juga. Maka di sini hasilnya adalah sama. Bisa dilihat di sini. Maka kita akan lanjut ke flowchart-nya. Sini adalah flowchart-nya, karena dia merupakan dua fungsi berbeda, jadi kita tandai flowchart-nya agar tidak bingung. Pertama adalah fungsi main-nya, pertama akan dimulai, lalu dia akan menginputkan nilai n, lalu akan mengeluarkan nilai hasil dari n. Lalu nilai n ini akan diberikan ke program hasil, lalu akan masuk ke kondisi jika n sama dengan 0. Kalau n sama dengan 0, maka akan dikembalikan 1. Lalu jika n sama dengan 0, maka dia akan mengalihkan nilai 1 ke fungsi main dan akan mengeluarkan 1. Dan program selesai. Jika tidak, maka dia akan masuk ke program itu ke arah lain, yaitu yang berupa false ini atau yang salah, dan akan melalui proses n per n plus 1 dikali hasil n min 1, lalu dia akan n dan akan mulai ulang dari awal karena memanggil fungsinya terus. Selanjutnya kita akan berlanjut ke deskripsi program. Ada deskripsi programnya. Pertama kita akan mulai, lalu menampilkan di layar, masukkan nilai n, lalu masukkan input dari keyboard dan input disimpan di variabel n bertipe data integer. Menampilkan nilai dari fungsi hasil n sebelum menampilkan hasil program akan memanggil program hasil dan membawa nilai n yang diberikan. Setelah membawa nilai n, program akan melakukan pengecekan apakah nilai n bernilai sama dengan 0. Bila sama, maka program akan mengembalikan nilai 1 ke program utama. Bila tidak, program akan mengembalikan nilai n dibagi n ditambah 1 atau seperti ini dikali dengan hasil n min 1 untuk memanggil fungsi hasil sekali lagi dengan nilai n yang dikurangi 1 untuk menciptakan loop rekursif dengan memanggil fungsi program sendiri berkali-kali. Perulangan akan terus terjadi sampai kondisi n sama dengan 1 atau n sama dengan 0. Ketika n bernilai 0, maka program akan mengembalikan nilai n dan mengalihkan semua nilai pembagian yang sudah dilakukan, mengalihkan nilai ke program utama. Karena fungsi hasil bertipe data double, maka nilai dikembalikan di program utama memiliki angka di belakang koma. Dan mendapatkan nilai hasil n, program akan menampilkan di layar output dan nilai hasil n. Maka program pun selesai. Baiklah, segitu saja video dari saya.
Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.